yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bersama-sama kita mau menyembah Tuhan dalam sikap hati yang benar, Bapak Ibu Saudara. Menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau yang menilik dan mengetahui setiap hati dan hidup kami. Biarlah kami memberikan hati kami untuk menyembah Raja kami di tempat ini. Hanya Tuhan Yesus menjadi pusat penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Engkau nyatakan untuk melawat setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kasih Tuhan sungguh katakan pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian. katakan dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini pujian kami ya Tuhan. Bersama-sama katakan, Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan, amin. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, Kau ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Amin. Kau yang layak terima sembah kami. Yes Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh kita akan pujian ini sebagai pengagungan kita di hadapan Tuhan. Katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, amin. Tulus dan sempurna. tulus dan sempurna mengasihiku. Katakan Pengorbanan di Kalvari, Kau berharga. sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan, Amin. Yes Lord. ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Dari dalam lubuk
Kami puji Engkau Tuhan. Amin. Dengan hati yang sungguh-sungguh Bapa. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih seribu. Katakan kemenanganku. Kemenanganku bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu kesembuhanku, kesembuhanku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan Salibmu Tuhan, salibmu itu kemenangan kami Tuhan. Amin. kemenanganku, bilur-Mu, bilur-Mu kesembuhanku. Sama-sama katakan. Terpujilah Amin. Yesus. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Di atas segala pujian kami. Kau pusat penyembahan kami. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bersama-sama kita bangkit berdiri katakan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh katakan. terpujilah. We worship you Lord. We worship your holy name. Amin. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam Katakan dari dalam lubuk hatiku. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami senang Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan hati yang bersyukur akan sembahmu di hadapan Tuhan. Nyatakan pujianmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dari dalam lubuk hatiku, ku mau menyembahmu, ku mau memujimu, Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Shakara
Engkau Yesus yang bertata di tempat ini Tuhan. Sebab bagimu segala pujian ya Tuhan, bagimu segala pengagungan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Katakan kau hadir dalam hidupku. Kau hadir dalam Yes Lord. Katakan kini ku datang sujud di hadapanmu. Kami memujimu Tuhan, menyembahmu Bapa. Dengan sikap hati yang menyembah, Bapak Ibu Saudara, katakan segala pujian amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam setiap hati kami, Kau hadir dalam melawan setiap kami ya Allah. ku datang sujud di hadapanmu. Kami memuji menyembahmu. Yes. Gunanya segala pujian. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau menjamah setiap kami. Amin. Kami memujimu, menyembahmu Yesus. Katakan Yesus, ku menyembahmu Yesus. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan kami menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Amen. Forever stay. Sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara, katakan oh praise, oh praise. Biar Tuhan ditinggikan di tempat ini, Tuhan yang diagungkan di tempat ini. Yes Lord. Forever Lord, forever stay. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name of Lord, oh praise the name of the Katakan oh Lord, oh Lord, Berikan tepuk tangan sorak-sorak pengagungan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sebab Tuhan yang disenangkan di atas pujian di tempat ini. Engkau bertahta dan bersemayam atas pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama katakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus Bapak Saudara. Haleluya, shalom. Angkat tangannya tinggi-tinggi lagi Bapak Saudara, katakan shalom.
Kita semua di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan, amin. Kita adalah umat-umat yang bersuka cita, amin Bapak Ibu Saudara. Boleh Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk dalam pujian kita saling fellowship satu dengan yang lain ya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersuka cita, amin. Haleluya. Sebab dalam pujian ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Di dalam pujian ada kemenangan, amin. Sama katakan, dalamku ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku, amin, segala bebanku ku digantikan selama ku ada di dalammu. Sukacita, pengharapan dan kehidupan Kau beri ke. Katakan haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Katakan haleluya, katakan Kau ada mendampingi setiap langkahku. Katakan berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, amin, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah, sebab di dalam Tuhan ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Apapun yang terjadi, di dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Kekuatan, haleluya, bersukacita. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, katakan amin. Di dalam Tuhan ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Bersama katakan wow. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Sama-sama katakan, Kaulah, amin. Sebab pengharapan kita ada di dalam Tuhan, amin. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita. Sekali lagi katakan haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan Bapak Ibu Saudara. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, amin. Semua kita di tempat ini memerayakan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik dalam hidup kita, katakannya, katakan katakan amin. Bersama-sama katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, katakan kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku.
maut, ku bernyanyi bagimu. Kita melompat bagi Tuhan. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib, Bapak Ibu Saudara katakan yes. Katakan amin. Bersama-sama katakan Tuhan baik. Bersukacita kita Bapak. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku. Katalah berbalik. Tuhan Yesus menjadi sukacita kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Saudara katakan haleluya. Bersorak Tuhanku luar biasa. Haleluya. Bersama-sama katakan ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi. Kita mau melompat bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersuka ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Yang merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara katakan amin. Haleluya. Bersama-sama katakan ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Katakan ku bersuka. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Katakan ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Katakan ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Wow, dahsyat Tuhan Yesus Bapak Saudara, amin. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Amin. Sukacita kita penuh di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Semoga pengharapan kami Tuhan, dan mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Kau Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan Kau pengharapan. Tuhan Kaulah pengharapan. Kami hanya percaya, sebab Engkau Allah perlindungan kami. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya
Tuhan. Sepanjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Syahat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama dengan sungguh-sungguh angkat pujian ini, katakan, sebab Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami menaruh kepercayaan penuh Tuhan hanya kepada Allah kami yang hidup. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu katakan mulutku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan Bapak Saudara. Hanya kepada Yesus, amin. Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari kami beri penghormatan, pengagungan, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Syahat. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Syahat. Kepadamu, Syahat. Kepadamu, Syahat. Laku. Biarlah sepanjang hari mulut kami terus memuji-muji menyembah nama-Mu Tuhan. Kau yang agung, yang kudus, yang mulia, yang layak ditinggikan oleh setiap umat-Mu. Terima kasih kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan kuasa-Mu bekerja atas setiap kami masing-masing dalam ibadah kami pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami telah lewati sepanjang kehidupan ini. Kami mau berkata kepada Engkau ya Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kau Bapa yang kudus, Kau Bapa yang suci, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang maha agung yang kami sembah di dalam firman yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kemenangan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kekuatan-kekuatan yang baru yang telah kami terima dalam setiap kehidupan kami. Di akhir bulan Februari 2025 ini Tuhan, Engkau berkarya hebat bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirman kepada kami dan mampukan kami untuk tidak sekedar merenungkan, tapi melakukan firman itu dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom alaihim. Semua sehat-sehat, puji Tuhan. Nah saudara, kita sekarang sudah, minggu depan kita sudah masuk di bulan Maret 2025. Gak terasa ya, sudah mau Natal lagi. Iya kan? Kayaknya kemarin kita menyambut Natal tuh wow gitu kan ya. Nah tiba-tiba ya masuk Januari, sekarang sudah Februari hampir selesai dan minggu depan kita sudah di bulan Maret. Tanpa terasa waktu berjalan dengan cepat
Dan biarlah kita terus tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Nah pagi hari ini kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Katakan amin. Ya, semua bersuka cita. Ya, sukacita kita bukan sekedar kita dapat uang, bukan sekedar semua sehat. Sukacita kita ada di dalam Tuhan. Ya, nah uang bisa habis, ya kan? Teman bisa meninggalkan kita. People come, people go, people datang, orang keluar juga dalam kehidupan kita. Ya sudah, yang penting kita tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan menuju kepada kedewasaan. Sama-sama katakan menuju kepada kedewasaan. Ya, nah menuju kepada kedewasaan itu harus ada satu yang harus kita tinggalkan, yaitu sifat kanak-kanak kita. Ya, maka kita harus buang yang namanya sifat kanak-kanak. Put away childish. Sama-sama katakan put away childish. Ya kan? Jadi kita mesti buang, berani membuang sifat kanak-kanak. Ayatnya tolong Timi ditampilkan selanjutnya, slide berikutnya kita baca sama-sama. Sudah saya siapkan ya. Sama-sama kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 11. Sama-sama yuk, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku put away childish. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang setuju katakan yes. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh slide berikutnya Timi, maju tampilkan. Nah saudara di sebelah kanan itu waktu saudara masih, itu sebelah kanan itu saudara masih bayi. Nah yang di sebelah kirinya itu papanya seumur gak sama anaknya? Enggak, berarti sudah dewasa. Nah seorang bayi tidak bisa langsung menjadi dewasa. Ya kan? Diperlukan yang namanya proses membutuhkan waktu. Bertambah usia tidak juga langsung dewasa. Ya toh? Ada orang sudah umur 40 tapi kelakuannya masih anak-anak. Kita akan lihat nanti, ya kan? Sifat-sifat anak-anak tersebut ya. Nah sebagai orang yang percaya kita harus berjalan maju. Sama-sama katakan berjalan maju. Bergerak, maju terus. Karena waktu juga bertambah terus hari lepas hari, tahun demi tahun. Harusnya kedewasaan kita juga semakin hari semakin bertambah. Anak-anak cirinya, pola pikirnya kalau berdoa, doanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dia. Itu ciri-ciri anak-anak, ya kan? Tapi kalau orang dewasa, kalau berdoa untuk apa saudara? Kalau anak-anak biasanya berdoa hanya untuk kepentingan diri. Kalau sudah dewasa, apa itu semuanya? Keluarga, bukan itu. Biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupanku. Ya kan? Gak bisa kita bilang semua. Sama seperti Yesus, ya kan? Ketika di Taman Getsemani, dia gak berdoa, Bapa semuanya. Gak begitu kan? Apa kata Tuhan Yesus? Biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupmu. Gampang atau susah? Kehendak Bapa jadi itu gak gampang. Seperti Maria juga. Waktu Maria belum bersuami Yusuf, Desember kemarin, ya kan? Tiba-tiba malaikat datang kepada dia. Dan dia berkata, berbahagialah engkau Maria sebab engkau akan mengandung dari roh kudus. Pada saat itu punya resiko enggak? Apa resikonya? Masih ingat enggak? Apa itu? Hukum yang sah. Berapa ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Kalau perempuan hamil di luar nikah, yang pertama diapain? Dirajam batu. Yang kedua, masih ingat? Ayo, masih ingat saya kasih hadiah. Bapak dan ibunya ikat tangan, ikat kaki, cemplungkan dia, anak perempuannya, ke dalam laut. Laut di Makassar.
ke dalam sumur. Itu hukum yang sah, yang berlaku pada saat itu. Ya kan? Nah saudara, zaman saya aja kalau orang hamil di luar nikah malu nggak? Kalau sekarang? Saudara yang belum menikah, terutama anak-anak, ya jangan mau dibodohin. Kita ikut model boleh, tapi jangan jadi korban model. Prinsip, nilai, kebenaran harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dosa membawa kepada kematian. Ya, ada waktu untuk bertobat. Kalau ada waktu untuk bertobat. Tapi waktu Anda lakukan dosa dan pada saat itu Anda mati, maka Alkitab berkata, upah dosa mati, binasa. Maut itu ya disiksa kekal sampai selama-lamanya, ya. Maka dosa adalah dosa. Jadi hukum yang sah pada saat itu, ya, dihukum dirajam, lalu diikat oleh orang tuanya, dilempar ke dalam perigi atau ke dalam sumur. Nah, Maria bilang begini, waktu dia tahu perintah itu datang dari Allah melalui malaikat Gibrael, dia bilang ini, kehendak Bapa lah yang jadi dalam kehidupanku. Artinya begini, melakukan kehendak Bapa itu ada resiko. Resikonya siap mati bagi Tuhan. Saudara siap mati? Siapa yang jawab itu? Amel? Saudara-saudara siap gak siap juga harus siap, selalu siap. Maka hidup ini mesti dilatih, saudara. Ya kan? Kalau anak-anak maunya nyaman saja. Tapi apakah orang dewasa setelah Anda selesai sekolah, selesai kuliah, hidup nyaman-nyaman aja? Enggak juga. Tuhan izinkan proses, Tuhan bentuk kita. Terkadang uang juga enggak ada, terkadang juga mesti minjem, terkadang sakit, terkadang susah. Tapi anak-anak mau enggak seperti itu? Enggak ada anak-anak yang mau. Nah orang yang dewasa lah yang dipakai Tuhan. Yesus datang yang kali kedua bukan mencari anak-anak lagi. Tapi Yesus datang kali kedua mencari orang yang dewasa. Maka tahun 2025 kita punya visi adalah tahun saudara mesti menyatu dengan Tuhan, maka Anda akan menjadi dewasa. Seperti kehidupan normal, ya, secara fisik bertumbuh hari demi hari. Demikianlah harusnya pertumbuhan iman kita. Nah, kemudian kita coba lihat, ya, proses membutuhkan waktu, saudara. Slide berikutnya dikatakan begini, ini sifat kanak-kanak. Ini gambar siapa itu? Gambar siapa itu? Anak-anak. Masa anak-anak masa yang indah enggak? Seneng enggak? Seneng. Ada yang mau kembali ke zaman anak-anak? Ya kan? Ada waktunya, saudara. Coba lihat anak-anak. Ya, itu masa-masa bahagia mereka. Saudara bisa lihat itu. Tapi coba lihat kelakuan anak-anak walaupun mereka masa bahagia. Ya, anak-anak yang pertama kelakuannya apa? Kayak doa tadi, sukanya menuntut, maunya dia aja yang dipenuhi, sukanya. Iya kan? Main, kalau dikasih mainan diberantakin. Dirapin enggak? Masih ada seperti itu enggak? Iya kan? Kalau maunya enggak diturutin. Masih ada yang ngambek enggak? Berarti walaupun kita udah umur 70 tahun masih seperti tadi bang ngambek. Ya kan? Ngambekan. Gampang tersinggung. Ya kan? Tidak bertanggung jawab. Buktinya setelah dia main, dia acak-acak, gak dibersihin, gak dirapiin. Kalau disuruh suka ngelawan. Ya kan? Hidupnya tidak teruji.
Itulah kelakuan anak-anak. Umur boleh bertambah, tapi kelakuannya seperti itu. Harusnya kita terus bertumbuh dalam ke arah kedewasaan. Yang setuju katakan yes. Bertumbuh kepada ke arah kedewasaan. Tapi realitanya puluhan tahun terkadang kita menjadi Kristen. Ya masih begitu-begitu aja, sukanya menuntut. Disuruh berdoa pun. Tadi kan saya lagi bikin PowerPoint nih sama si Timis itu. Saya minta tolong suruh berapa orang untuk maju mimpin pujian sini. Jangan Pak. Untung ada Arela. Ya kan? Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar gitu kan ya. Harusnya kita berani bertanggung jawab. Sama-sama katakan berani bertanggung jawab. Nah ciri yang kedua anak-anak. Kalau misalkan anak-anak umur 1 tahun, bisa dikasih makan durian nggak? Makannya apa kira-kira? Bubur, susu. Berarti makanannya yang lembut. Ya kan? Coba buka 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Timi tolong keluarin. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Sudah? 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Belum? Saya baca ya. Dan sama-sama yuk kita baca 2, 3. Kata Paulus, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa. Orang kalau terlalu kuat duniawinya dianggap walaupun umurnya bertambah, dianggap manusia duniawi. Ayat yang kedua, 2, 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu belum dapat menerimanya. Itu ciri yang kedua dari anak-anak, suka makanannya yang lembut, ya kan? Kalau mau dengar khotbahnya yang lucu-lucu, khotbahnya yang nyaman, ya, yang mujizat. Tapi khotbahnya untuk suruh berpuasa, suruh memberi, suruh mengampuni. Gampang gak? Tidak. Ya kan? Kalau disuruh memberi, wah bukan tugas saya. Ya kan? Suruh mengampuni, enak aja. Dia yang salah, saya yang ngampuni. Gitu kan? Karena walaupun bertambah usia, walaupun sudah sering ke gereja, masih gampang tersinggung. Kalau khotbahnya agak sedikit keras, misalkan memberi, misalkan mengampuni. Kuping kiri dan kanan ditutup. Dia pura-pura buka handphone, bukan baca Alkitab, tapi buka. Nah, terserah saudara lah itu. Realitanya begitu. Sukanya makanan yang lembut, tidak mau diajar kebenaran. Padahal Alkitab menegaskan ikut Yesus itu sangkal diri dan pikul salib. Katakan amin. Ya, karena waktu Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian 1, 26, 27 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya setiap ciptaan Tuhan kita harus berproses. Karakter kita mesti dibentuk, hari lepas hari, childish kita mesti kita tinggalkan. Yang setuju katakan yes. Pulang dari sini, semua harusnya tinggalkan sifat kanak-kanak. Tuh aminnya juga oma-oma yang sudah, ya. Karena oma-oma terbukti kan, saudara mesti siap. Katakan amin. Ya. Oke, slide tadinya tim, kembali kepada slide tadi. Jadi yang pertama saudara, sifat anak itu suka nuntut, mau menang sendiri. Yang salah semua orang, yang paling benar, nah itu dia tuh. Merasa dirinya paling benar. Nunjuk orang lain.
Nah, ini ketiga yang masih ada juga. Yang ketiga apa saudara? Sukanya berantem. Lihat umur-umur gini. Cuma hebatnya anak-anak umur gini, rebutan mainan, berantem. Gak 5 menit. Baikan. Kalau saudara, dendamnya berapa tahun? 1000 tahun. Tergantung. Siapa dulu? Iya kan? Realitanya begitu kok, sering berantem. Coba ayat tadi 1 Korintus 3, tadi tim 1 Korintus 3 tadi ayat yang ketiga. 1 Korintus 3 yang ketiga. 1 Korintus 3 yang ketiga, itu ayatnya. 2, 3. Tim? 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu, sebentar, bacanya pelan-pelan. Karena saya masih lihat banyak juga yang gini nih. Dibilang apa? Karena kamu masih manusia, sebab jika di antara, jadi gini, dia ngomong gini, sebab saya masih ada iri hati. Yuk sama-sama. Sebab saya masih ada enggak? Iri hati, ribut. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Memang kami manusia Pak, banyak kelemahan. Kita banyak pakai alasan. Ya kan? Maunya nyalain orang aja. Tapi tidak mau koreksi diri. Nah itu sifat kanak-kanak. Ya, yang harusnya maka ikut Yesus itu pikul salib. Ya, pikul salib itu berarti apa? Kalau orang menyakiti hati kita, ada kesempatan mengampuni, belajar mengampuni. Walaupun susah, makanya juga perlu berpuasa. Katakan amin. Ya, berpuasa itu kita merendahkan diri kita. Untuk kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Anda boleh berpuasa, tapi kalau Anda nggak mau mengampuni, sama aja nggak ada gunanya juga berpuasa. Waktu Anda berpuasa, berdoa, menyembah Tuhan, diingatkan, sudahlah ampunilah. Ya, mungkin kokomu, adekmu, waktu pinjam uang, ngomongnya baik-baik, ya kan? Setelah ditagih, bukan marah, nyambitin saudara, keluar lu dari sini. Gitu kan? Ada nggak begitu? Ada. Tapi waktu saudara doa, berpuasa, Tuhan suruh ampuni, ya belajar untuk ampuni. Sebel. Memang sakit. Waktu kita tinggalkan daging, kenyamanan daging itu nggak gampang. Tapi kita harus berusaha, ya kan? Coba tanya sebelahnya, coba tanya, masih suka berantem nggak? Coba tanya. Hah? Masih suka berantem nggak? Masih suka tersinggung nggak? Kalau diingetin istri, diingetin suami, sebel nggak? Padahal kan Alkitab jelas mengajarkan besi menajamkan besi. Nggak mungkinlah Koroni itu tiba-tiba marah Bu Ana. Kalau nggak ada penyebab, betul kan? Kecuali lagi sedeng. Nggak mungkin kan? Tapi Koroni sering berantem sama Cidesi nggak? Sering kan? Ya juga lah, bener tuh Cidesi. Contohnya apa Cidesi? Ngomelin apa? Suruh buru-buru. Cidesi juga bilang, Koroni berhentilah ngerokok. Kena juga dia. Ya kan? Memang gak ada di Alkitab gak boleh ngerokok. Tapi tubuh ini bait Allah. Saudara mau sehat gak? Iya kan? Makanya walaupun kita sudah melewati COVID, ada yang namanya pneumonia. Ya kan? Mungkin waktu kita kena COVID ada dahak segala macam yang belum keluar. Kalau saudara ngerokok, saya mau nakut-nakutin yang ngerokok. Karena saya juga mantan perokok.
dulu. Ya kan? Itu bisa kadangkala bisa menimbulkan sesak. Ya kan? Makanya orang yang sudah lewat COVID juga tiba-tiba kok kemarin ketemu, udah lewat. Saya nggak nakutin loh ya. Karena pneumonia itu, mungkin waktu dia batuk, nih sekarang kan lagi musim batuk sekarang kan. Ada yang kadang-kala sampai nggak kuat. Nah itu akibat rokok, dia udah ada dahak, pneumonia kemarin masih ada. Kemudian menahan ini ke saluran nafas. Berangkat loh saudara. Kalau siap berangkat, kalau belum siap, maka berhentilah merokok. Kok belakang ketawanya begitu tuh? Ya kan? Ayo, kita mesti belajar. Saudara, gak mungkin suami atau istri atau pengerja dan termasuk saya yang negur saudara kalau saya gak sayang sama saudara. Betul kan? Saya tegur saudara karena saya mengasihi saudara. Suami dan istri juga demikian. Cuma kalau kadang-kala diomelin, seneng gak? Sebel. Tapi sebenarnya untuk tujuannya kebaikan. Tujuannya baik kok. Ya kan? Cuma kita yang masih kedagingan. Makanya dibilang begitu. Karena kamu masih manusia duniawi sih. Sudah ke gereja. Ya kan? Cuma ke gereja minggu aja. Baca firman. Ya kan? Mending kalau setiap hari baca firman. Maka Alkitab bilang ini, merenungkanlah firman itu. Merenungkan bukan sekedar membaca. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu 70 kali 7 kali. Berarti ada kesempatan ampuni, ampuni. Ya kan? Kalau saudara nggak ampuni, orang yang bersalah udah minta maaf, saudara masih simpen. Dia udah leha-leha. Ya kan? Misalkan kokomu pinjemin uang dan uangnya tidak dibayar, padahal kokomu sudah semakin diberkati. Saudara sebel, kokomu semakin kaya, engkau semakin sakit. Gitu kan? Kokonya makin makmur, dianya semakin orang simpen sakit hati. Maka semakin tua umurnya, ya, semakin sesak napas, penyakitnya semakin bertambah. Kanker, tumor, ya kan? Kanker, kantong kering. Maka berhentilah, ampunilah, belajarlah mengampuni. Walaupun mengampuni tidak gampang. Terutama juga orang tua. Ya anak zaman sekarang memang kadangkala, zaman dulu kan, kalau orang tua ngomong, anak harus dengar. Kalau sekarang anaknya, tuh Karen saya bilang begini, dia begini dari belakang itu. Ya kan? Lah realitanya begitu, kalau saya sakit hati, saya gak bisa khotbah ngelihat Karen. Iya kan? Tapi kita mesti berbesar hati. Memang begitulah kondisinya sekarang. Ya. Saya bilang kalau kamu, saya bilang enak sekolah, kalau papi dulu sekolah, anaknya kan bertujuh kami. Diantar paling sehari doang. Udah itu ditinggalin. Ya kan? Besok pergi sana. Gitu. Jalan kaki saudara. Ya kan? Lewat rumah orang gitu kan. Udah gitu ada anjing lagi. Anjingnya galak, kejar-kejar. Jadi kalau kita mau sekolah ambil apa itu? Bukan rotan. Kayu singkong itu loh. Wah kita bawa. Ya, benar. Saya dulu kan tinggal di asrama. Nah asrama Brimob itu. Wakapolresnya itu pelihara anjing. Anjingnya tuh kalau buntut yang gak ada tuh anjing suka gigit orang itu. Setiap hari kita lewat situ. Wah dikejar. Kadang-kala ada temen juga kan. Satu komplek itu kan bisa temennya ada 5 orang sekolah. Kita lagi aman jalan-jalan anjingnya memang gak ada. Tapi ditepokin. Supaya kita dikejar. Ya kan. Ada aja yang iseng. Itulah realita. Saya bilang gini, kita dulu sekolah pergi sendiri pulang sekolah ya kan ngeliat orang, uang gak ada. Ya kan kadang-kala memang di sekolah juga ada kantin kan. Orang makan kita cuma ngelihat makan. Lapar gak perut? Lapar, pulang jam 12, jam 1. Nah pulang lewat jalan itu juga kalau ada pohon jambu jatuh kita makan.
kita ambil, betul kan? Saking susahnya ekonomi dulu gitulah. Ya, tapi anak sekarang coba diantar, dijemput, makan disiapin, udah disiapin masih tidak dimakan. Sakit hati enggak? Sebagai seorang ayah atau ibu. Tapi kalau saudara simpan sakit hati, engkau tidak membangun hubungan dengan anakmu, susah kepahitan. Nah, saya punya teman. Padahal hamba Tuhan. Tapi karena dia nggak bisa jaga hati kepada anaknya kuliah, anaknya sudah bekerja, anaknya terlampau sakit hati. Karena anaknya lakukan yang terbaik buat papanya nggak hargai sama sekali. Ya, apa yang terjadi? Sampai sekarang hubungan mereka nggak bagus loh saudara. Anaknya sudah di luar negeri, dia bilang gini, Natal nggak pernah ngucapin. Sincia tuh juga nggak pernah ngucapin. Kasih telepon dong, maminya bisa bangun hubungan lah sama anaknya yang melahirkan. Nggak mau, dia bilang. Dia kepahitan hati. Saudara, mengerikan sekali. Efek, perhatikan, terutama anak perempuan kalau sakit hati kepada papanya, dengarkan ini efeknya. Pertama, dia tidak percaya laki-laki. Atau yang kedua, dia tidak peduli hidupnya free sex. Itu akibatnya. Tapi kalau orang tua membangun hubungan dengan anaknya bagus, ya kan? Sampai dewasa pun ada rasa kepercayaan kepada anaknya. Anak-anak yang takut kepada orang tuanya, anak-anak itu biasanya idenya gak pernah muncul. Karena dia merasa tertekan, depresi. Betul, maka orang tua jangan merasa sok benar segalanya. Tapi anak-anak juga harus belajar menghormati. Amin. Ya, kita belajar. Nah, coba lihat slide berikutnya. Apa dikatakan ciri-ciri anak-anak? Ciri anak-anak. Nah, yang keempat. Anak-anak ini kurang jujur aja, walaupun sudah kuliah sekalipun, mesti diomongin, diomelin. Coba buka Efesus 4:14, kurang disiplin. Saudara, disiplin ini akan membentuk saudara, yang terutama anak-anak. Efesus 4 ayat 13. Ayat 14 dulu, Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Yuk sama-sama kita baca. Sehingga kita bukan lagi kanak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kalau kita tidak biasa disiplin, akhirnya semuanya serba terburu-buru. Sekolah terburu-buru, belajar kalau mau ulangan baru belajar, terburu-buru. Ya kenapa? Kita nggak punya prinsip, diombang-ambingkan gitu kan. Ya coba lihat anak-anak, kalau ada PR langsung dikerjain nggak? Banyak kan tidak. Tapi kalau dia belajar disiplin, pulang dari sekolah mungkin makan dulu, kerjakan aja dulu, mungkin 10 atau sampai 15 menit atau setengah jam. Belajar disiplin, mulai dari diri sendiri. Lakukan itu. Kalau kita disiplin, maka keberhasilan orang, ada teori manajemen mengatakan 85% penyebab orang sukses, 85% disebabkan karena dia mendisiplinkan dirinya. Punya sikap yang baik, punya etika yang bagus, mampu berkomunikasi dengan baik, bertutur kata dengan baik, punya etika yang bagus, itu 85% menyebabkan dia sukses. 10% baru inteleknya dia. Jadi bukan karena intelek Anda sukses,
Kebanyakan orang sukses itu karena sikap. Maka dalam dunia bisnis itu orang yang jujur menjadi rekan partner yang baik. Saya dulu waktu saya masih bekerja 90% customer saya itu perusahaan Jepang. Kenapa demikian? Karena orang-orang Jepang ini dia pakai Alkitab prinsipnya, walaupun banyak nggak percaya. Ya, di atas ya. Tidak, di atas tidak. Terutama untuk pembayaran. Ya, kalau kita misalkan jual produk ke perusahaan Jepang seperti Toyota, Honda dan segala macam, kita kasih batas tempo waktu pembayaran. Kalau kita kasih waktu 1 bulan, dia selalu tepat 1 bulan. Tapi kalau perusahaan, maaf, tapi kalau Jepang, karena dia punya rasa tanggung jawab, punya rasa malu, mereka mendisiplinkan diri. Apalagi dulu saya disupport sama orang Jepang. Jadi kalau kita mau meeting ke perusahaan A, saudara janji jam 1, minimal setengah jam kita sudah standby. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kerja. Ya, saya habis meeting, besoknya meeting lagi, jadi pagi-pagi langsung berangkat kerja, mobil nggak sempat saya bersih, kotor, memang kotor. Waktu kami parkir dan Jepang saya juga sudah datang mau ketemu di perusahaan itu, dia marah saya, Fernando dia bilang. Kenapa mobil kamu kotor? Saya pulang semalam, kemalaman gak bisa bersih. Kalau kamu customer, pergi ke customer, tunjukkan performan kamu. Orang lihat dari penampilan. Maka orang-orang Jepang itu selalu rapi, bersih. Itu menunjukkan juga dari dalam diri kita. Dia bilang, oh ya, hai! Saya bilang gitu kan. Besoknya saudara, saya lakukan itu. Jadi saya dipercaya sama mereka pada saat saya bekerja. Kenapa? Belajar disiplin. Jepang itu terkenal dengan disiplin, saudara. Ya kan? Ya walaupun karakter mereka banyak yang gak beres. Ya habis misalkan pulang kerja, mereka ke karaoke, pulang malam sampai jam 2, jam 3 pagi. Tapi jam 7 tank sudah di kantor. Disiplin, tanggung jawab. Dengar ini anak-anak Tuhan, terutama yang muda-muda. Belajar disiplin. Sama-sama katakan, saya mau disiplin. Apalagi kalau kita sudah jadi pengerja, belajarlah disiplin. Disiplinkan diri, bukan karena perintah, tapi tahu diri, sadar diri. Ya. Nah, slide berikutnya menuju kepada kedewasaan. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan sifat anak-anak yang harus kita buang. Yang pertama, suka menuntut. Yang kedua, suka makanan yang lembut-lembut. Yang ketiga, sering berantem, jadi buangin semua sebetulnya. Yang ketiga, yang keempat, harus belajar disiplin. Nah, sekarang kita pencapaian kedewasaan. Coba kita lihat, pencapaian kedewasaan. Ciri orang dewasa. Yuk, Efesus 4. Yuk, ciri orang dewasa, Efesus 4, ayat 13. Slide tadi, tim. Slide tadi, tim. Slide tadi, tim. Slide tadi kembali. Yang tadi benar. No. Pencapaian kedewasaan. Pencapaian menuju kepada kedewasaan. Bawahnya. Nah, yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saya bikin slide sama Timmy tadi. Ini kira-kira orang yang sudah bekerja dalam dunia profesi. Dia ketemu dengan customernya, ya kan? Nah, tapi untuk bertemu supaya terjadi negosiasi, itu harus ada pencapaian untuk kita punya tujuan yang sama. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ya, kita harus satu iman. Iman kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Firman yang telah menjadi manusia. Dan
pengetahuan yang benar tentang anak Allah, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan baru menuju proses dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saya ambil gambar ini menunjukkan kepada kita, orang yang bekerja itu adalah orang yang dewasa, tahu tugas dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi ciri orang dewasa. Oke, slide berikutnya tim. Nah, orang dewasa ini coba lihat. Ya, saudara membayangkan ketika saudara bertemu dengan customer, ya kan? Waktu saudara ke meeting, rapat, ya, saudara membawa bukan misi pribadi, tapi misi siapa? Perusahaan. Saudara hidup di dunia ini bukan membawa misi pribadimu, tapi melakukan kehendak. Itu dia. Ciri orang dewasa, melakukan kehendak Allah dan bukan melakukan kehendak dirinya sendiri. Kalau saudara sudah berumah tangga, sebagai laki-laki, sebagai suami, masih pulang seenaknya enggak? Enggak. Atau istri, ya, kemudian saudara pagi-pagi sudah keluar rumah, kopi enggak disiapkan sama suami, makanan gak disiapkan, kira-kira suami ribut gak? Berantem gak? Berantem, karena saudara bukan melakukan kehendak keputusan bersama dalam pasangan suami istri. Tapi kehendakmu, kalau engkau melakukan kehendakmu, engkau tidak dewasa. Maka orang yang menikah itu adalah ciri orang yang dewasa. Ciri orang dewasa kita lihat nanti ada tanggung jawabnya di poin yang kelima. Melakukan bukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Yesus. Yesus datang ke tengah dunia ini dalam Yohanes 6 ayat 38, dia melakukan kehendak Bapanya. Sama dengan kita. Kenapa kita ke gereja? Kita sedang melakukan kehendak Bapa, memuji dia, menyembah dia, mendengar firman Tuhan. Dan bukan sekedar mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sebagai tugas tanggung jawab melakukan kehendak Bapa. Sama seperti tadi contoh, Maria, dia diberi tanggung jawab, berbahagialah engkau, karena engkau akan mengandung. Padahal kata berbahagia itu mengandung resiko. Resikonya apa? Siap dirajam batu dan siap dicemplungkan ke dalam sumur. Ada tanggung jawab, tapi Maria berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Saya ini hamba perempuan yang sadar diri, mau mengikat diri dengan kehendak Allah, supaya kehendak Allah jadi. Walaupun ada resiko. Sebagai seorang percaya kepada Yesus, melakukan kehendak Bapa itu ada resiko. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, waktu Raja Darius umumkan barang siapa tidak menyembah atau berdoa kepada sang raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan yang dilihat pada saat itu, Daniel 3 kali sehari. Dalam Daniel 6 ayat 11, dia berdoa, melakukan kehendak Bapanya, ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi karena dia melakukan kehendak Bapanya bela dia. Saudara, dengar ini, firman Tuhan berkata begini, waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka otomatis waktu saudara bertobat, saudara adalah milik Yesus Kristus. Katakan amin. Maka dalam Matius 16 dia bilang begini, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan jangan coba-coba. Apa dibilang? Alam maut menyentuhnya. Saudara, saudara tidak akan disentuh oleh maut karena saudara ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bisa mati enggak? Bisa. Tapi roh saudara kembali kemana? Kepada Bapa. Ya, sama seperti Lazarus kembali ke pangkuan Abraham. Ada janji. Saudara orang percaya, saudara beribadah, saudara hidup karena ada perjanjian dengan Allah.
Wow, itu luar biasa. Yesus ngomong begitu, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Termasuk kita jemaat GB Cempaka Mas. Dan dia bilang sama setan iblis, jangan coba-coba sentuh jemaatku. Sebab aku yang akan bela. Saudara tuh biji matanya Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu biji mata Tuhan. Harus punya karakter melakukan kehendak Allah. Yang kedua, ya, miliki iman yang stabil. Ya kan? Miliki iman yang stabil. Sorry, tadi ayat yang melakukan kehendak Allah tuh bukan Efesus itu. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 tim. Efesus 5 ayat 17. Itu ayatnya. Efesus 5 ayat 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam bersekolah. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Nah yang kedua. Poin kedua, kembali tadi lagi tim ke slide terakhir. Slide terakhir. Slide terakhir. Back. Kembali ke slide terakhir. Nah yang kedua, miliki iman yang stabil. Ya kan? Nah ini Efesus 4 ayat 14 tadi. Baru Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Yuk. Efesus 4 ayat 14. 14. Alkitab tadi. Efesus 4 ayat 14. 14. Efesus 4 ayat 14. Naik ke atas. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang, sehingga kita bukan, nah jadi kalau kita punya iman yang stabil, gampang digoyahkan enggak? Enggak. Ya, saudara kalaupun datang saksi Yehova ke rumah, saudara bisa ditipu enggak? Kenapa? Punya iman yang kuat. Apa buktinya punya iman yang kuat? Kalau mereka berkata, Yesus itu siapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Padahal berulang-ulang kali saya ngajarin. Yesus itu siapa? Firman-Nya Allah itu. Firman itu Allah enggak? Allah. Tapi kalau kamu gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kamu bisa dikecohkan oleh saksi Yehova. Sebagai contoh begini, coba buka Yohanes 1 ayat 1. Yuk sambil kita belajar ya. Yohanes 1 ayat 1. Nah, saksi Yehova sering pakai ayat ini. Saksi Yehova sering pakai ayat ini. Sama-sama kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu dan firman itu dia pakai contoh begini. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan firman itu bersama Pak Erwin bersama-sama dengan Roni. Contoh. Ada berapa orang itu? Berarti Allah dan firman satu apa dua? Nah, mulai kan bingung kan saudara kan? Ayat ini paling sering dipakai saksi Yehova. Siapa yang pernah didatangin saksi Yehova? Angkat tangan. Nah, pernah dijelasin enggak? Pernah dijelasin enggak sama saksi Yehova? Ayat ini paling sering dia pakai Alkitab kita. Mereka punya Alkitab sendiri. Alkitab buatan nabi mereka. Ya, pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Berarti firman dan Allah adalah yuk, satu sama atau beda? Yang bilang sama angkat tangan. Yang bilang gak sama angkat tangan. Yang bengong
Bagaimana bilang sama? Saya udah bilang firman itu pada mulanya firman itu bersama saya dan Pak Erwin. Pak Erwin sini Pak Erwin. Saya dan Pak Erwin. Satu enggak? Ayo. Makanya kalau kita enggak stabil iman kita, ini baru saksi Yehova. Belum yang lain. Saya pernah bertemu di grup pendeta. Padahal pendetanya banyak yang bergelar doktor. Di situ ada satu saksi Yehova, pintar sekali. Dia pakai bahasa Yunani, dia pakai bahasa Ibrani, cepet banget. Ya diketik pakai WA-nya dia. Masih anak muda, jago sih. Ayat ini dikeluarkan. Nah, kalau kita dibukain ayat ini aja kan mulai bengong kan saudara kan? Betul kan? Pada mulanya firman. Firman itu apa? Mulai roh. Mulai. Kalau ketemu gitu iman saudara stabil nggak? Coba kembali kepada itu tim. Kembali kepada slide terakhir. Coba. Orang yang dewasa itu punya iman yang stabil. Maka ketika kamu tahu Yohanes 8 ayat 32, ketika kamu tahu kebenaran itulah yang mereka, maka basicnya punya dasar kebenaran firman Tuhan yang kuat. Yang setuju katakan yes. Ya kan? Slide terakhir. Slide terakhir. Nah, miliki iman yang stabil. Nah, kalau saudara bertemu dengan saksi Yehova kayak gini, stabil nggak iman saudara? Hah? Mulai enggak. Ayo rajam dia. Nah, kalau saudara menjelaskan Allah itu bukan menjelaskan manusia. Kalau manusia punya batas ruang dan waktu yang terbatas. Ini Allah. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu apanya Allah? Firman itu apanya Allah? Perkataannya Allah. Ada di mana Allah? Di mana ayatnya? Ya jelasin itu. Coba buka Yohanes 8 ayat 42. Astagfirullahaladzim. Ya kayak gitu. Silakan duduk Pak Erwin. Makanya mesti saudara punya iman yang stabil. Ini baru pondasi dasar. Waktu saudara ketemu dengan saksi Yehova. Saudara nggak kuat ini, saudara dibantai kok. Belum ketemu dengan saudara-saudara kita yang muslim. Yang menyebut Allah kita tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Coba baca Yohanes 8 ayat 42, sama-sama baca, 2, 3. Kata Yesus, yang ngomong Yesus. Terus, jikalau yang Allah itu siapa? Nggak baca tuh Alkitab kalau dia Yesus. Yang Allah itu siapa? Di situ di ayat itu. Ini katanya Yesus lagi. Nggak ditulis itu. Ya, 2, 3 yuk. 2, 3. Jikalau Allah itu adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku. Ya, dengar ini. Yang Allah itu adalah Bapa. Bapa ini laki atau perempuan? Allah itu roh. Ya, kecuali Bapak Kristian. Laki-laki itu. Ya. Kamu akan mengasihi aku sebab aku ini siapa? Yesus. Apa hanya Allah? Inilah firman yang keluar. Berarti sebelum keluar ada di mana Bapa? Di dalam Bapa. Firman itu kata-katanya Bapa. Firman itu kata-kata. Kata-kata saya ada di mana saya? Di dalam saya. Di mananya? Jangan cuma dalam khusus. Kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya firman, bahasa aslinya in arhi and hologos. Pada mulanya adalah logikanya Allah. Logikanya Allah itu ada di dalam pikirannya Allah. Perkataan itu pikiran Allah. Pikiran Allah yang diucapkan melalui mulut dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan ada di
dalam. Jadi Allahnya satu atau dua? Satu. Jadi kalau dia bilang Pak Erwin bersama dengan saya berapa? Tetap dua. Tapi itu manusia, Allah itu roh bos. Maka kita orang percaya harus tahu kebenaran firman. Jadi firman itu ada di dalam Allah. Ya kan? Ketika dikeluarkan menjadi manusia. Kekristenan itu percaya kepada satu manusia yang namanya firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Udah ada Alkitab belum? Belum. Setelah Yesus lahir, barulah dibikin Alkitab. Apa yang diucapkan Yesus dijadikan kitab. Itu. Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana? Hah? Di dalam juga ayatnya di Yohanes 15 ayat 26. Tolong Timi. Ya, jadi supaya saudara tahu menjelaskan. Yohanes 15 ayat 26. 15 ayat 26. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Jadi Bapa itu Allah. Ya kan? Yaitu roh Allah. Roh kebenaran yang sebelum keluar ada di mana? Di dalam. Jadi Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh Kudus adalah satu di dalam Allah. Kembali kepada 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 6. Saya kan berapa kali ngajarin Tritunggal kan. Ngajarin Allah sama Tuhan. Coba lihat. Yang saya ajar, siapa yang mengikut seminar Elia Miron? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Yang saya ajarkan sama enggak? Sama. Dia anak baru umur 21 tahun. Karena dia belajar. Nah ini dia. Namun bagi kita hanya Allah itu harus wajib tetap sampai selamanya. Kalau Allah lebih dari satu, musyrik, sok tahu lu musyrik lu. Allah kalau lebih dari satu, chaos. Allah Indonesia bagian barat, ada Allah Indonesia bagian berantem tuh. Maka Allah itu cuma satu. Tapi hebatnya kekristenan bisa menjelaskan ada apa dengan Allah yang satu. Allah yang satu wajib punya firman, Allah yang satu wajib punya roh. Dengan firman dia menciptakan manusia, dengan roh dia memberikan kehidupan kepada saudara. Roh Kudus itu prinsip kehidupan. Katakan yes. Kalau roh saudara dicabut, maka saudara matemaho. Matilah kita. Gitu kan? Tapi roh ini kembali kepada siapa? Kepada kepada Bapa. Di mana? Kemana? Waktu saudara, nggak ada orang ke surga Pak. Belum ada orang ke surga. Ya. Matius 16 itu menjelaskan Lazarus dan orang kaya yang mati. Surga dan neraka itu nanti Pak. Setelah Yesus datang kali yang kedua, baru kemudian 1000 tahun damai, itu pun masih pemikiran sarjana-sarjana teologi ya. Jadi begini, nanti setelah Yesus datang, kemudian 1000 tahun damai, baru Yesus menjadi hakim. Yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan, dilempar ke dalam api neraka. Jadi belum ada orang ke neraka. Tapi yang namanya tercantum dalam kehidupan, dilempar ke dalam surga. Yang mati sekarang ada di Tartarosa, tempat laksana seperti di neraka. Terbukti di mana? Bacalah pulang dari sini Matius 16. Lazarus dan orang kaya sudah ada di tempat penyiksaan, bukan neraka, belum ada neraka. Yang di surga cuma Yesus dan Maria. Gitu loh. Jadi ingat ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itulah Allah. Bapa itu sumber segala sesuatu, sumber pencipta, sumber mengampuni,
sumber berkat, maka kita datang kepada Bapa. Yesus datang kepada Bapaknya. Ya, waktu dia menjadi manusia. Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang satu dengan Bapa. Maka Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Allah itu satu. Yesus itu firman-Nya Allah yang satu dengan Bapa. Maka perkataan Yesus itu berkuasa. Karena membedakan dengan perkataan manusia biasa. Karena di dalamnya ada kuasa Bapa yang diberikan kepada dia. Hidup Bapa yang satu, kalau saudara membaca Yohanes 5, hidup Bapa yang satu diberikan kepada firman. Sehingga perkataan Yesus dalam Markus 4 ayat 35 berkata begini, kepada badai dan gelombang yang menghantam perahu murid Yesus, berkata diam. Maka gelombang pun diam. Waktu saudara punya masalah, berkata diamlah. Diam enggak? Saudara. Kecuali kepada anakmu, diam. Baru diam. Kata-kata kita berbeda dengan kata-kata Yesus. Karena perkataan Yesus adalah perkataan Allah itu sendiri. Maka pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bapa itu tidak bisa kelihatan, tapi yang memanifestasikan Bapa itu adalah firman-Nya Allah. Sehingga Allah yang tak terbatas. Saudara kita dari sebelah kan Allah Akbar, jauh banget. Allah yang imanen dalam bahasa teologisnya. Tapi turun firman yang menjadi manusia. Waktu Yesus jadi manusia bisa dipegang. Waktu dicubit, makanya Yesus bisa juga sedih. Yang sedih itu bukan Allah. Tapi waktu firman ambil rupa menjadi manusia. Masa manusia dicubit gak sakit? Ya kan? Makanya Yesus bisa lapar, bisa haus, bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya, bukan Allah. Siapa yang bisa membunuh Allah? Dan Allah tidak punya tanggal lahir. Kita menyembah Yesus tanggal 25 Desember, kemanusiaan, firman yang menjadi manusia. Yang membedakan kekristenan dan Islam, firman itu menjadi manusia, itulah Kristen. Inkarnasi, bahasa aslinya karnus, firman menjadi daging. Tapi kalau Islam, firman menjadi kitab yang namanya Al-Quran. Mana yang lebih hebat, Al-Quran atau manusia? Manusia. Saudara tahu kalau beli barang 50.000 harus jual minimal 60.000. Ini pedagang soalnya. Tapi kalau kertas, beli 50.000, kertasnya jual nggak? Bisa jual nggak? Makanya hebat kita punya Tuhan. Firman yang imanen itu menjadi yang terbatas. Kolose 1 ayat 15, coba. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15, tim. Sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak, Allah yang tak terbatas itu menurunkan diri menjadi manusia. Sehingga kita bisa sentuh dia. Allah yang imanen menjadi manusia yang punya keterbatasan. Bisa disentuh dan bisa merasakan penderitaan encoknya Bu Ana. Iya dong? Makanya Yesus bisa merasakan kesedihan saudara. Waktu saudara punya masalah. Waktu saudara dinyatakan dokter kanker. Waktu saudara dinyatakan dokter permanen mandul seperti istri saya dulu. Tapi yang mandul pun ketika firman Tuhan kita hidupin. Maka Karen sudah 20 tahun sekarang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah, Allah yang hebat. Firman yang menjadi manusia. Maka dia berkata Immanuel. Allah yang, maka punya iman yang stabil. Kalau saudara gak punya prinsip nilai seperti ini, saudara ditinggalkan. Dikecoh sama iblis. Maka coba lihat. Kalau 1:15 sama-sama baca yuk. 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Lebih dari segala yang diciptakan. Dan dia mengambil rupa menjadi manusia. Gitu loh. Kalau manusia punya tanggal lahir.
punya tanggal merit, punya tanggal kematian. Tapi manusia cuma selesai di situ. Lahir, mati. Tapi Yesus punya 3 tanggal. Tanggal apa? Tanggal lahir, tanggal mati. Pinter nih. Oma-oma nih pinter loh. Tanggal kebangkitan. Kapan tanggal kebangkitan Yesus? Kapan hari kebangkitan Yesus? Hari Minggu. Maka kita ke gereja itu hari Minggu. Merayakan kebangkitan Yesus. Yesus mati hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Ibrani, Yahudi, hari haknya itu sudah dihitung. Kalau kita kan Jumat mati, Sabtu, Minggu, Senin. Enggak, orang Ibrani sudah menghitung. Hari haknya itu dihitung, besoknya dihitung, hari ketiga dia bangkit. Maka waktu Yesus hidup dikatakan begini, bongkar bait Allah itu dalam 3 hari aku membangunnya. Dia mau menyebutkan dirinya, mati, 3 hari gue bangkit. Ada enggak orang yang hebat seperti Yesus? Hari Jumat gue mati ya. Kan dia ngomong sama murid-muridnya kan, jangan bersusah. Cuma murid-muridnya dablek. Kadang-kala juga kayak, saya enggak ngomong. Terus dia bilang gini, jangan bersusah hatimu, hari ketiga gua bangkit. Dia enggak percaya, murid-muridnya sedih. Kenapa engkau curi murid-muridku? Oke, slide berikutnya, terakhir. Slide terakhir. Maka saudara harus punya iman yang stabil. Slide terakhir. Ya, hidupnya berbuah. Saudara mesti berbuah. Buah pertama buah pertobatan. Waktu engkau bertobat, berubah dari childish menjadi dewasa. Tinggalkan kekanak-kanakan, tinggalkan egomu, tinggalkan mau menuntut saja. Tinggalkan semua sifat kanak-kanak tersebut. Berubah kepada kedewasaan. Kemudian yang keempat, mampu mengendalikan emosi. Kita bisa emosi, tapi kendalikan emosimu. Itulah buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, bla bla bla, sampai menguasai diri. Orang Kristen harus mampu menguasai diri. Yang setuju katakan yes. Ya, terakhir yuk, bertanggung jawab. Ketika saudara dipanggil Tuhan, Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan? Tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu sebagai suami, tanggung jawabmu sebagai istri, tanggung jawabmu sebagai anak-anak waktu engkau disuruh sekolah sama orang tuamu, selesaikan tepat waktu kalau boleh. Cepat selesai kerja yang baik dan di kantor menjadi bertanggung jawab. Maka lihatlah hidupmu. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, anak Tuhan dipersiapkan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Bangkit berdiri semua. Sama-sama katakan, aku jadi kepala. Ekor, ayo aku buang. Ekor itu sifat anak-anak. Maka orang Kristen gak boleh ngekor. Punya prinsip dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, oke, yuk. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Bapa, Bapa. Ya Aba, Bapa,
Aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Di dalam diri kita, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, terkadang masih kuat sifat kanak-kanak dalam diri kita. Kita mau suka-suka kita dalam hidup ini. Kita tidak mau bertanggung jawab. Kita suka akan hal-hal yang baik-baik saja. Padahal dalam kehidupan ada dua sisi. Kadangkala juga ada keuntungan, ada kerugian. Ada sehat, kadangkala juga ada sakit menyakit dalam kehidupan kita. Tapi dalam segala hal itu kita sedang diproses, sedang dibentuk kepada ke arah dewasa. Orang yang anak-anak masih suka mau menang sendiri dalam kehidupannya. Bahkan juga kadangkala tidak mau disiplin. Akibat tidak disiplin, maka yang terjadi keributan, sakit hati, kebencian. Kenapa kita sakit hati, kita malah mengalami kebencian dalam hidup ini? Karena sifat kanak-kanak masih kuat dalam diri kita. Kita tidak mau melepaskan berkat, kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kenapa ada persoalan, ada masalah dalam kehidupan ini? Itu cara Tuhan untuk mendidik saudara, supaya saudara belajar dewasa, bertanggung jawab. Orang yang dewasa di dalam Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Orang yang dewasa punya iman yang stabil. Meskipun ada persoalan, ada masalah, ada badai. Seperti kitab Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tapi aku tetap setia dalam Tuhan. Orang yang dewasa, hidupnya menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Orang yang dewasa berani pikul tanggung jawab. Tuhan, hamba selesai, tapi Roh Kudus menegur kami, Roh Kudus menyapa kami, Roh Kudus biarlah kami berubah kepada kearaan dewasa. Sebab Yesus datang kali kedua bukan mencari anak-anaknya, anak-anak lagi, tapi dia mencari orang-orang yang dewasa, yang tahu tanggung jawab. Tuhan berkati jemaatmu, tambahkan iman percaya kami, kuatkan kami, teguhkan kami untuk tetap setia. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudari kali kasih Tuhan. Saudara, saya mau kasih satu pengumuman. Kemarin di gereja kita kedatangan dari Yayasan Kanker Indonesia yang akan memberikan seminar ke tempat ini. Saudara mau nggak? Yang mau angkat tangan. Ya, kita mau lakukan hari apa? Hari Sabtu atau hari Minggu depan? Ayo, seminarnya dibikin hari apa? Hari Sabtu atau hari Minggu? Sabtu aja ya. Nanti saya kasih pengumuman Sabtu depan di tempat ini ya. Ada seminar dari Yayasan Kanker Indonesia. Hari-hari ini kenapa banyak orang terserang kanker? Salah satu penyebabnya sakit hati, kebencian. Nah, ini dari sisi medis, penyebab kanker. Ya, kita akan bikin seminar mungkin jam berapa? Jam 9, jam 10 aja ya. Jam 10. Yang mau angkat tangan? Cuma berapa orang, berapa gelintir? Ya. Oke, jam 10 hari Sabtu ya. Nanti saya masukkan di grup jemaat pengumumannya. Jadi jemaat yang, tolong perhatikan, tolong sebentar diam. Yang jemaat yang belum terdaftar di jemaat kita, di grup jemaat, tolong minta sama Ibu Yuli handphone gereja kita. Ya, jadi saudara yang belum mendaftar di grup jemaat sama Ibu Yuli. Ibu Yuli tolong berdiri. Nah, Ibu Yuli, tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Ibu Yuli lihat ke belakang dong, ada jemaat yang belum kenal, lihat ke belakang. Minta nomor handphonenya Bu Yuli supaya di grup jemaat nanti orangnya saya kasih tahu hari Sabtu ini tanggal 10 ya, jam 10 ya. Kita bikin di tempat ini. Ya. Jadi pengumumannya di grup jemaat, tapi saya akan konfirmasi di hari Sabtu jam 10. Begitu
informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semoga kita diberkati firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya saya rindu untuk menyambut dan menyapa Bapak Ibu Saudara. Apabila ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Shine and Glory, boleh angkat tangannya. Adakah jemaat baru? Gak ada? Haleluya, semua jemaat yang setia dan taat, amin. Haleluya. Boleh colek kanan kirinya, minggu depan bawa jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kita, sama-sama kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerah-Mu di sepanjang ibadah kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir di tempat ini untuk melawat setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Fernando. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang boleh menegur kami, bahkan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup dan kudus berkenan di hadapan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Engkau memberikan, memberkati setiap umat-Mu yang memberikan Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Sambil memberi persembahan Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan video pengumuman gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat memasuki tahun menyatu dengan Tuhan. Mohon perhatiannya untuk pengumuman sepekan. Terima kasih untuk hambanya yang telah membawa firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, ibadah raya GBI Shine and Glory dimulai pukul 9 pagi. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini. Ibadah youth setiap hari Sabtu jam 3 di tempat ini. Hai teman-teman, nama aku Nasya. Aku mau ngajak teman-teman aku untuk sekolah minggu bareng. Sampai jumpa. FFP Center itu ngapain aja sih? Datang dong. Daripada kamu bingung, saksikan aja video ini. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tak mau ku hidup. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Demikian pengumuman sepekan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Shalom Bapak Ibu, mohon duduk sebentar, ada pengumuman tambahan. Boleh duduk dulu sebentar. Minggu depan kita ibadah seperti biasa, disertai dengan perjamuan kudus. Dan tadi Pak Gembala sudah mengatakan kita sudah di bulan kedua, akhir bulan kedua. Tidak lama lagi, Bapak singgung Natal sih, saya keingat Natal kemarin Pak. Natal kita luar biasa. Dan ada info katanya Pak Gem ya, mau masuk TV. Natal tahun ini mau masuk TV Bapak. Ada 3 TV. 1, 2, 3.
Saya juga masuk TV. Haleluya. Natal kita memang selalu luar biasa ya Bapak Saudara. Apalagi pas pendoa kita tampil, menyala. Tuh. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, pendoa kita ini mereka setiap hari Minggu itu jam 7 kurang, bahkan setengah 7 sudah ada. Ibu Ros dan pasukannya sudah berdoa di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Tapi saya mau mengingatkan, nanti Natal nanti lagunya diganti ya. Jangan itu lagi. Ntar Tuhannya datang beneran. Bingung kita. Atau boleh juga sih lagu itu lagi, tapi pas refnya datanglah oh Tuhan, pelan-pelan aja. Jangan kencang-kencang. Roy, saya di foto Roy. Jarang-jarang nih, sekali lagi dong. Asik. Gak ada bahan. Itu saja pengumumannya. Saya undang semua kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. Engkau boleh mengumpulkan kami, hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu, GBC and Glory. Kami boleh bersukacita di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami atas berkat-berkat yang Kau berikan buat kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh menjadi kekuatan iman kami ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Pak Fernando ya Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya, keluarganya ya Tuhan. Terlebih pelayanan daripada hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, ada tentara malaikat menyertai pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, ada mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat istri dan anaknya ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan di pagi, siang hari ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan para pendoa ya Tuhan, imam-imam musik-Mu ya Tuhan, WL Singer ya Tuhan, tim multimedia ya Tuhan, anak-anak youth, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan persembahan, Engkau berkati mereka lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Akhir-akhir ini ya Tuhan, banyak orang yang mengatakan Indonesia di dalam kegelapan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup merubah dari gelap menjadi terang. Tuhan yang sanggup merubah dari kutuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang pemenang ya Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang. Bersama Engkau ya Tuhan, kami bisa menanggung semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintahan di bangsa kami. Kau memberkati presiden, wakil presiden serta jajarannya ya Tuhan. Bahkan sampai tingkat RT RW ya Tuhan. Kesatuan hati buat mereka ya Tuhan Engkau berikan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga telah berdoa ya Tuhan buat bangsa pilihan-Mu. Dari tempat ini GBC and Glory kami mau melepaskan berkat. Kami mau katakan Shalom Israel, damai sejahtera ada atas bangsa Israel ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami GBC and Glory ya Tuhan. Engkau tahu apa yang diperlukan oleh gereja kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan ya Tuhan. Engkau sudah menuntun gereja kami dari awal sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ke depannya ya Tuhan, Engkau akan menyertai perjalanan gereja kami ya Tuhan. Kami berkati jemaat-jemaat GBC and Glory ya Tuhan.
Kau kirimkan hartawan-hartawan ke tempat kami ya Tuhan. Kau memberkati perbendaharaan gereja kami ya Tuhan. Harta dari seberang lautan ya Tuhan akan masuk ke dalam keribaan gereja kami ya Tuhan. Juga jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Sebelumnya kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Kasih yang sempurna yang Bapa telah berikan kepada setiap kita umat-Nya melalui kebenaran firman-Nya. Dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Raja pemilik kehidupan datang menjemput semua kita yang percaya, dan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Doaku Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan.